sehingga itu semua dapat mengurangi nilai dan kualitas ibadah puasanya. Bahkan saat ini tantangan kita tidak cuma sampai seperti itu. Kita selalu memegang handphone, melihat konten-konten yang kurang baik untuk dipandang, yang sifatnya terbuka aurat dan seterusnya. Itu semua dapat mengurangi nilai kualitas ibadah puasa kita. Olehnya itu kita harus berhati-hati dalam masalah ini, sehingga tidak menjadikan nilai dari puasa kita sia-sia belaka. Inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui sabdanya, kam min shaimin laisa lahu min siyamin illa al-ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa akan tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari nilai puasanya itu selain sekedar hanya menahan lapar dan dahaga. Olehnya itu jangan kita sia-siakan kesempatan yang ada ini. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Kalaupun kita tidak berzikir, tidak membaca Al-Quran, minimal kita hifzul lisan, menjaga kita punya lidah untuk berbicara dari hal-hal yang tidak ada manfaatnya, apalagi sampai berbicara tentang aib orang lain yang sudah pasti itu bakal mengurangi kualitas ibadah puasa kita. Kemudian yang berikutnya, banyak orang yang berpuasa ini hanya sekedar puasa, dia tidak lakukan itu, akan tetapi dia tidak juga membaca Al-Quran, tidak juga berzikir, tidak juga ini. Kerjanya hanya tidur terus. Nah, itu tidur dalam sebuah riwayat yang dhaif dikatakan bahwa tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Akan tetapi tidurlah tidur yang wajar semestinya, tidur yang pantas untuk kita, waktu yang kita pakai untuk tidur. Jangan sepanjang hari itu untuk menghindari, karena takut dari lapar, takut dari haus, takut beraktivitas, kita hanya tidur, dan tidur. Sehingga itu juga kita tidak katakan mengurangi pahala puasa, akan tetapi kita tidak memanfaatkan waktu yang ada. Olehnya itu sebaiknya kita membaca Al-Quranul Karim. Kita mendaras Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Kalau tidak pun kita tidak membaca Al-Quran, kita tidak zikir juga, tidak melakukan aktivitas apapun, kita menonton video-video ceramah agama yang sifatnya mengajar kepada kita hal-hal yang dapat bermanfaat tentang tafsiran Al-Quran, kajian-kajian di dalam hadis, itu semua bernilai pahala. Jamaah sekalian yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian memperbanyak membaca Al-Quran. Yang berikutnya, selain dari itu, menjaga kualitas ibadah puasa kita, membaca Al-Quran dan mengisi hari-hari kita sepanjang bulan Ramadan ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Yang terakhir yang bisa saya sampaikan, mari kita bersedekah. Sekecil apapun nilainya, kita bersedekah. Jangan lewatkan satu hari pun dari bulan Ramadan ini ketika kita berpuasa kita tidak bersedekah, sekecil apapun itu. Kita melihat saudara-saudara kita yang kurang mampu, yang biasanya suka datang meminta-minta, apalagi di bulan Ramadan itu semakin banyak. Kita tidak perlu bersuudzan kepada mereka, bahwa tugas kita adalah memberikan, mengeluarkan sedikit apa yang kita bisa berikan kepada saudara-saudara kita. Mana yang bisa kita mampu? 10.000 kah sehari bagi yang mampu? Kalau yang lebih dari itu lebih baik. Atau 5.000. Kalau tidak minimal 2.000 sehari kita bisa infakkan kepada orang berdasarkan kemampuan keuangan dan ekonomi kita.
Jangan memaksakan diri, akan tetapi sangat sayang kalau bulan Ramadan ini terlewatkan tanpa kita memberikan infak kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat kana ajwadun nasi, bahwa Nabi Muhammad itu orangnya sangat dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, akan tetapi kedermawanan beliau itu, kemurahan hati beliau itu berlipat ganda ketika beliau telah berada di bulan Ramadan. Olehnya itu, saya mengajak kepada kita semua yang mampu untuk berinfak, yang mempunyai kelebihan dalam ekonomi, yang diberikan rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berinfak kepada siapa saja, kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu atau saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Mari kita berinfak kepada mereka. Jemaah sekalian yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk salah satu sedekah infak kita yang kita keluarkan, kita bisa berinfak kepada Langgar Sis Al-Jufri melalui rekening yang tertera di bawah ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita keluarkan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bernilai pahala untuk kita semua sebagai bekal kita pada hari akhir nanti insya-Allah. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.